Di atas kayu salib ada keadilan Tuhan. Dosa harus menjalani hukumannya, dan Yesus yang menjalani hukumannya, menggantikan saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat salib, yang keluar dari hidup kita adalah ucapan syukur dan komitmen untuk hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah ditebus. Berperilaku sebagai orang yang benar, orang yang sudah ditebus. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kembali saya percaya Tuhan kuatkan kita, Tuhan buat kita bersyukur. Lebih-lebih kemarin kita Jumat Agung, kita ibadah, kita nyanyikan pujian, betapa Tuhan baik. Kita ingat Tuhan menyerahkan semuanya buat kita di atas kayu salib, tubuhnya, darahnya, hidupnya, nyawanya. Bahkan diserahkan buat kita. Sehingga salib bukan sekedar simbol, tapi salib adalah pusat dari rencana keselamatan Allah buat kita. Dan salib bukan sekedar simbol, tapi salib dari simbol aib, zaman dulu simbol aib, menjadi simbol atau tanda ketika kita lihat salib, tanda keselamatan. Mengingatkan kita akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Karenanya di Galatia 6 ayat 14, Paulus menulis, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Kata Paulus, kalau aku mau bermegah, kalau aku mau bangga, tidak ada yang aku banggakan yang tertinggi selain aku bangga karena perbuatan Tuhanku di atas kayu salib. Karena melalui kayu salib, dunia disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia disalibkan di atas kayu salib. Salib yang tadinya lambang eksekusi, memalukan, aib. Orang yang mati di atas kayu salib, keluarganya mengalami aib. Ini sesuatu yang memalukan. Tapi diubah Tuhan menjadi tempat simbol kasih kemenangan melalui pengorbanan Yesus. Tuhan bisa mengubah keadaan hidup kita melalui salib. Kita yang percaya kematian Yesus, kita yang percaya pengorbanan Yesus, kita yang percaya Yesus mati dan Yesus bangkit, kita bisa mengalami hidup yang diubahkan. Sama seperti Paulus, hidupnya diubahkan. Dia dari penganiaya jemaat. Kalau kita pelajari, dia adalah penganiaya jemaat. Bahkan Stefanus yang eksekusi juga ada Paulus di sana. Dia penganiaya jemaat. Tapi salib mengubah dia. Salib mengubah dia menjadi pemberita salib yang radikal, saya menulisnya. Saya mencatatnya, pemberita salib, pemberita keselamatan Yesus yang radikal. Penulis Perjanjian Baru 2/3 Paulus yang tulis, dan kalau saudara baca isi tulisan Paulus, garis besarnya 70-80%. Bahkan saya bisa yakini hampir 90% tulisan Paulus berbicara tentang salib, membanggakan kasih karunia-Nya, anugerahnya, pengorbanan, dampak salib. Dampak yang salib bisa perbuat bagi hidup kita. Salib mengubahkan Paulus. Salib mengubahkan saudara dan saya. Kematian Yesus di kayu salib mengubah kehidupan setiap kita. Jadi kita bersyukur untuk kematian Yesus di atas kayu salib, mengingatkan kita bahwa Allah dapat mengubah aib terbesar menjadi kemuliaan yang kekal. Salib adalah kasih, tempat di mana kasih Tuhan dan keadilan Tuhan bertemu di sana. Di atas kayu salib, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita. Tapi dosa harus dihukum. Dosa, siapapun yang berbuat dosa harus menerima hukuman. Dan Dia menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib ada keadilan Allah. Keadilan Allah apa? Dosa dihukum. Di tubuh Yesus, dosa dihukum. Dan di atas kayu salib ada kasih Tuhan di sana. Karena kita bersyukur, Roma 3 ayat 25 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di atas kayu salib ada keadilan Tuhan. Dosa harus
menjalani hukumannya, dan Yesus yang menjalani hukumannya, menggantikan saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat salib, yang keluar dari hidup kita adalah ucapan syukur dan komitmen untuk hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah ditebus. Berperilaku sebagai orang yang benar, orang yang sudah ditebus. Salib memang mengubah segalanya. Salib Yesus mengubah segalanya. Salib Yesus membuat hidup kita diubahkan. Hidup kita memiliki komitmen. Hidup dalam kehendak Allah. Karena ingat, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus doa di Taman Getsemani. Itu adalah darah pertama yang keluar dari tubuh Yesus. Karena keringatnya seperti titik-titik darah. Dia stres karena dia tahu dia akan menghadapi kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Dosa dunia ditanggung di tubuh Yesus. Jadi Yesus berkata, aku sangat takut, mau mati rasanya. Tapi 3 kali dia berdoa, diakhiri dengan perkataan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan di kayu salib ada kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan menunjukkan keadilannya, menghukum dosa di atas kayu salib. Tapi di peristiwa yang sama, Tuhan bukan hanya menghukum dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar di atas kayu salib. Di atas kayu salib, tempat bertemunya keadilannya Allah, kasih-Nya Allah ada di sana buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang ketiga saya catat, salib adalah panggilan untuk merespon dengan iman. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib membuat kita merespon harusnya. Salib membuat kita bersyukur. Salib membuat hidup kita memiliki kemampuan untuk jadi lebih baik dalam kehidupan. Salib membuat kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan, dan ucapan syukur itu menarik kekuatan untuk kita hidup baik, untuk kita bertobat. Ingat, penjahat yang juga disalib di samping Yesus. Salah satu penjahat berkata, Tuhan, jika Engkau nanti datang, ingat namaku. Lalu Tuhan berkata, hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Salib membuat kita bisa bertobat. Salib membuat kita bisa hidup benar. Salib memberi kemampuan untuk kita mau hidup dalam ketaatan. Jadi salib Yesus dahsyat, salib Yesus luar biasa dampaknya. Jika kita merenungkan salib Yesus, saya percaya tidak ada alasan untuk hidup kita tidak berubah. Justru memiliki banyak alasan untuk hidup kita diubahkan menjadi lebih baik. Puji Tuhan, pagi ini biarlah renungan pagi ini boleh menjamah hati kita, melawat hati kita, bahwa salib Yesus dahsyat luar biasa. Salib Yesus membuat perubahan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Karenanya mari saya mengajak setiap kita renungkan firman Tuhan ini. Pagi ini kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kembali kami diingatkan bahwa ada kuasa dari salib Yesus. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Tuhan Yesus curahkan tubuhnya, darahnya buat kami. Kami percaya hidup kami diubahkan. Sakit menjadi sembuh, lemah menjadi kuat, susah menjadi memiliki penghiburan, kekuatan baru. Bahkan semangat yang patah kembali dibangkitkan, punya semangat yang baru. Takut menghadapi masalah diubah menjadi berani hadapi masalah. Karena di kayu salib ada kemenangan yang sudah diberikan. Kami bersyukur, jamah setiap anakmu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi dijamah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Salib Yesus memampukan saya menghadapi masalah saya, dan saya memiliki iman akan menerima kemenangan. Karena di kayu salib, Yesus sudah menang. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Dan terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!